Gini-gini, kamu lagi diam, gak ngapa-ngapain, lagi bengong aja gitu. Atau mungkin lagi denger lagu random. Tiba-tiba, celing, kepikiran seseorang. Bukan orang yang kamu temui tiap hari. Bukan juga yang lagi aktif di hidup kamu sekarang. Tapi entah kenapa, wajahnya keinget. Namanya muncul. Rasanya kayak muncul dari udara. Atau mungkin kamu pernah lagi jalan sendiri. Terus tiba-tiba ngerasa kayak ada yang merhatiin kamu dari jauh. Padahal kamu tahu, secara logika, kamu sendirian. Tapi rasanya beda. Ada sesuatu. Aneh, tapi familiar. Dan mungkin kamu sempat mikir, apa gua halu? Apa cuma sugesti? Apa ini cuma kebetulan? Tapi gimana kalau ternyata itu bukan cuma perasaan kosong? Gimana kalau itu sinyal? Karena ternyata saat seseorang mikirin kamu dengan cukup kuat, atau kamu nyantol di pikirannya secara emosional, pikirannya itu bisa nyampe ke kamu. Nggak lewat kata-kata, nggak lewat chat, tapi lewat energi. Dan kalau kamu cukup peka, kamu bisa ngerasain itu. Lewat momen-momen kecil, lewat intuisi halus, lewat tanda-tanda yang kadang nggak masuk akal, tapi bikin kamu merasa terhubung lagi. Nah, di video ini, aku mau ajak kamu bahas 5 tanda aneh tapi nyata yang bisa muncul waktu seseorang lagi mikirin kamu. Bahkan kalau kalian udah nggak komunikasi, udah lama nggak kontekan, atau bahkan kelihatan kayak nggak saling peduli lagi. Karena mungkin selama ini kamu ngerasa itu cuma kebetulan. Padahal bisa jadi itu bukti kecil kalau koneksi kalian masih aktif. Masih ada sesuatu yang belum selesai, atau belum sepenuhnya pergi. Yuk kita mulai. Poin pertama, muncul dalam mimpi. Jadi gini, pernah nggak kamu lagi nggak mikirin siapa-siapa? Nggak lagi stalking, nggak lagi kangen-kangenan, nggak kepikiran apa-apa. Tidur juga biasa aja, nggak ada ekspektasi apa-apa. Tapi tiba-tiba di mimpi kamu muncul satu wajah yang familiar. Seseorang yang udah lama nggak hadir di hidup kamu. Mungkin udah nggak kontak, mungkin udah nggak dekat. Tapi di mimpi itu, dia muncul. Jelas, kuat, bahkan terasa nyata banget. Pas kamu bangun, rasanya kayak abis ngobrol beneran. Kayak ada yang belum selesai. Kayak ada sesuatu yang nyambung. Nah, mimpi kayak gitu bisa jadi lebih dari sekedar bunga tidur. Bisa jadi itu bukan cuma kenangan yang lewat di kepala. Bisa jadi itu sinyal energi. Karena ternyata ketika seseorang mikirin kamu dengan cukup kuat, apalagi kalau pikirannya dibalut emosi, entah itu rindu, penasaran, atau perasaan yang belum selesai, energi itu bisa terproyeksi. Dan salah satu saluran paling peka yang bisa nerima energi itu adalah mimpi. Kenapa mimpi? Karena saat kamu tidur, logika kamu nggak lagi aktif. Pintu bawah sadar kebuka. Energi lebih bebas keluar masuk. Dan sinyal-sinyal halus yang biasanya kamu abaikan, jadi lebih gampang kamu tangkap. Makanya, kalau seseorang muncul berulang kali dalam mimpi kamu, atau mimpinya terasa hidup, emosional, bahkan kadang absurd tapi kuat, itu bisa jadi semesta. Atau energinya dia, lagi menyentuh kamu dari kejauhan. Hal ini sering terjadi di hubungan yang pernah dekat secara emosional. Bisa mantan, sahabat lama, orang yang pernah kamu sayang tapi nggak kesampaian. Kalau yang ngutang, gua nggak tahu bro, asli. Karena secara energi, koneksinya masih belum sepenuhnya putus. Jadi kalau kamu mengalami hal ini, jangan langsung mikir itu cuma kebetulan. Coba perhatiin, rasain, dan jujur ke diri sendiri. Apa mungkin kamu barusan nangkap sinyal dari dia? Atau bahkan ada versi dirimu sendiri yang masih nyimpan sesuatu. Poin kedua, merasa kehadiran mereka. Pernah gak sih kamu lagi sendirian? Entah lagi duduk, kerja, atau jalan di tempat sepi, dan tiba-tiba kamu ngerasa kayak ada yang hadir. Bukan yang serem-serem ya, tapi lebih ke energi yang familiar. Entah kenapa, suasananya berubah. Udara terasa beda, rasanya hangat, enteng, atau kamu langsung kepikiran seseorang. Dan kamu mikir, kok gue tiba-tiba inget dia ya? Padahal nggak ada pemicu, nggak ada foto, nggak ada lagu, nggak ada chat masuk. Nah, perasaan kayak gitu bisa jadi bukan cuma isengnya pikiran bawah sadar. Bisa jadi itu sinyal halus dari koneksi energi antara kamu dan dia. Karena gini, kita ini kan bukan cuma bentuk tubuh fisik. Kita juga punya medan energi, semacam frekuensi pribadi. Dan medan itu bisa tersambung dengan orang lain.
Apalagi kalau kamu pernah punya hubungan yang kuat secara emosional. Dan saat seseorang mikirin kamu dengan cukup intens, entah karena kangen, rindu yang belum selesai, atau ada sesuatu yang dia pendam, energi itu bisa terkirim ke kamu. Jarak jauh, tanpa kata-kata. Kamu mungkin gak lihat fisiknya, tapi kamu nangkap kehadirannya. Dan yang menarik adalah, kadang kamu langsung tahu siapa yang kamu maksud. Gak perlu mikir panjang, tiba-tiba nama atau wajahnya muncul begitu aja di kepala. Itu karena frekuensi kamu dan dia pernah atau masih nyambung. Dan saat dia nyambungin lagi dari sana, kamu bisa ngerasainnya dari sini. Sana sini dong. Kalau kamu ngalamin hal ini, jangan buru-buru ngusir atau mikir kamu lebay. Coba tarik napas, hening sebentar, dan sadari. Kayaknya gue baru aja nangkap sinyal. Mungkin baru aja nyambung frekuensi sama seseorang. Karena di balik rasa yang tiba-tiba muncul itu, kadang ada sesuatu yang belum selesai. Atau justru baru aja mulai terbuka lagi. Cocok nih buat orang yang mau balikan nih. Poin ketiga, intuisi mendadak. Pernah nggak kamu lagi ngapa-ngapain nih? Entah lagi nyuci, kerja, atau scrolling sosmed. Tiba-tiba, celing, kamu ngerasa sesuatu. Kayaknya dia lagi mikirin gue deh. Nah, padahal nggak ada notifikasi, nggak ada kabar, nggak ada apa-apa secara logika. Tapi rasa itu kuat banget. Dan yang lebih aneh, atau mungkin aja lebih ajaib, gak lama setelah itu kamu dapat chat dari dia. Atau kamu gak sengaja ketemu. Atau ada sesuatu yang nyambungin kamu ke dia secara tiba-tiba. Kalau itu pernah kejadian, itu bukan cuma kebetulan. Ini yang disebut intuisi mendadak. Ingat ya, kata Tresnani Monlight, everything is connected. Jadi gak ada yang kebetulan. Oke? Intuisi itu semacam radar batin yang semua orang punya. Lembut, halus, gak berisik. Tapi kalau kamu terbiasa dengerin, dia bisa kasih petunjuk yang tajam dan jujur. Dan ternyata, saat seseorang mikirin kamu dengan energi yang kuat, apalagi kalau disertai emosi yang dalam, pikiran kamu bisa nangkap sinyal itu, meski kamu gak sadar lagi nyari. Biasanya sinyal itu muncul waktu kamu lagi dalam kondisi tenang, lagi gak overthinking, lagi gak terlalu penuh beban di kepala. Karena di momen kayak gitu, batin kamu lebih terbuka, frekuensimu lebih bersih, dan kamu bisa lebih peka. Hasilnya, kamu tiba-tiba kepikiran dia. Kamu punya dorongan kuat buat ngecek story-nya, buka chat lama, atau sekedar mikir, kenapa ya gue tiba-tiba inget dia? Dan seringkali itu bukan kamu yang iseng mikir, tapi kamu lagi nangkep gelombang dari seseorang yang di saat yang sama lagi ingat kamu juga. Komunikasi kayak gini gak butuh sinyal internet, gak perlu WA, gak perlu status. Ini bentuk komunikasi energetik yang justru seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Ya lebih tepatnya telepati. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ngerasa ada yang nyambung dan kamu yakin itu bukan karena kamu kepikiran duluan, jangan langsung anggap halu. Bisa jadi, kamu baru aja nangkap seseorang yang lagi ingat kamu tanpa kamu tahu. Dan semesta cuma nyari cara buat ngasih tahu kamu lewat rasa. Poin keempat, perubahan emosi yang gak jelas. Kamu pernah gak lagi jalan santai atau lagi ngerjain hal biasa? Nonton, makan, atau cuma duduk diem. Dan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, kamu ngerasa melau. Atau tiba-tiba sedih, tiba-tiba kangen, tiba-tiba tenang dan hangat banget. Kayak habis dipeluk sesuatu yang gak kelihatan. Padahal gak ada apa-apa, gak ada kejadian baru, gak ada pikiran yang berat. Tapi emosinya datang begitu aja. Kuat, dalam, dan susah dijelasin. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, bisa jadi itu bukan emosi kamu sendiri. Bisa jadi itu energi emosional dari seseorang yang lagi mikirin kamu. Dan karena kamu peka, kamu nangkap itu. Kenapa bisa gitu? Karena emosi itu bukan cuma pikiran atau perasaan dalam kepala. Emosi itu bentuk dari energi. Dan energi bisa bergerak, bisa nyambung, bahkan bisa menular. Terutama ke orang yang pernah terkoneksi secara emosional. Jadi ketika seseorang mikirin kamu dengan perasaan yang kuat, apalagi kalau ada rindu, luka, atau harapan yang belum selesai, energi dari emosi itu bisa keluar dari dia dan masuk ke kamu. Kalau kamu lagi terbuka. Dan kamu ngerasainnya sebagai perubahan mood yang tiba-tiba.
sebagai rasa yang gak jelas asalnya, sebagai getaran halus yang nyentuh kamu dari dalam. Kadang kamu bisa ngerasa dia lagi sedih, lagi nyesel, lagi kangen, atau malah lagi ngasih kamu rasa tenang dari jauh. Tanpa kata-kata, tanpa chat, tapi kamu nangkapnya. Kalau ini kejadian, kamu nggak harus panik atau langsung mengaitkannya dengan hal mistis. Coba tarik napas, hening sebentar, dan tanya dengan jujur ke dalam diri. Perasaan ini datangnya dari aku atau dari seseorang yang lagi inget aku diam-diam. Karena seringkali jawaban paling jujur itu nggak butuh bukti logika. Cukup kamu rasain dari dalam. Poin kelima, kebetulan aneh. Pernah nggak kamu lagi mikirin seseorang, nggak ada maksud apa-apa, cuma sekilas saja, terus gak lama, ting, dia ngechat. Atau kamu buka Instagram, dan tiba-tiba story dia nongol paling atas. Atau namanya muncul dari komen seseorang. Atau bahkan yang lebih random, kamu lagi jalan ke tempat yang nggak biasa kamu datengin, dan tiba-tiba ketemu dia. Padahal nggak janjian, nggak direncanain, nggak ada alasan dia harus ada di situ juga. Dan kamu cuma bisa mikir, kok bisa sih? Sepas banget. Nah, kejadian kayak gini sering disebut kebetulan. Tapi di dunia energi, nggak ada yang benar-benar kebetulan. Bisa jadi itu tanda kalau frekuensi kalian lagi nyambung. Karena saat dua orang saling mikirin, apalagi kalau ada emosi yang dalam, ada koneksi yang belum selesai, atau masih ada tarikan energetik, semesta bisa mulai ngatur jalan buat kalian ketemu. Bukan selalu dalam bentuk pertemuan fisik. Kadang cuma lewat layar, kadang cuma lewat sinyal kecil yang anehnya pas banget. Dan seringnya kamu atau dia bakal ngomong, "Sumpah ya, tadi aku juga kepikiran kamu. Baru aja aku buka chat kamu, tiba-tiba kamu ngubungin." Atau cuma senyum sendiri. Karena semuanya terasa terlalu sinkron buat dibilang cuma kebetulan. Ini karena energi itu saling narik. Semacam magnet halus yang kamu gak bisa lihat, tapi bisa banget kamu rasain. Lewat momen kecil yang kebetulan banget. Dan bisa jadi, semesta lagi bantu kamu dan dia buat nyambung lagi. Walau cuma lewat momen-momen sepele. Jadi kalau kamu mulai ngalamin hal-hal kayak gitu berulang kali, jangan langsung anggap cuma kebetulan. Bisa jadi, itu cara semesta bilang, kamu gak sendirian ngerasain ini. Ada seseorang di luar sana yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Jadi mulai sekarang, jangan langsung anggap semua itu halu atau kebetulan. Bisa jadi itu sinyal kecil dari semesta, bahwa kamu gak sendirian dalam frekuensi ini. Kalau kamu punya cerita serupa, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, itu jadi penguat buat orang lain yang lagi ngerasa hal yang sama, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Dan jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman kamu yang sering bilang, gue ngerasa aneh tapi gak tahu ini apa. Nah, karena siapa tahu, mereka juga lagi nyambung, tapi belum sadar aja. Dan ingat, kadang hal paling kuat justru gak terlihat, tapi bisa kamu rasakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.